atau tauhid atau keimanan. Tugas Nabi, semua nabi-nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengokohkan akidah umat manusia. Dan untuk akidah ini Nabi nggak kompromi. Diajak sih kompromi oleh kaum Quraisy, Nabi nggak mau. Kafir Quraisy datang sama Nabi, bagaimana kalau kita kompromi? Pas waktunya orang Islam menyembah Allah kami ikut, pas nanti kami menyembah dewa kami Manat, orang Islam ikut. Kata Nabi enggak, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada toleransi dalam akidah dan tidak ada toleransi dalam syariat menurut toleransi kafir Quraisy. Menurut toleransi Nabi, Islam ada toleransi, yaitu lakum dinukum waliyadin. Kita enggak ngurusin agama orang, orang pun tidak perlu mengurusi agama kita. Biarkan dia tumbuh sendiri, kita tumbuh sendiri. Nah, sekarang ini konsep toleransi mulai ditukar. Bukan orangnya yang bertoleransi, tapi justru agamanya yang mau dicampur. Sehingga gereja ulang tahun, gadis-gadis pakai jilbab bawa tumpeng. Ngapain diurusin agama orang? Lakum dinukum. Itu oleh Nabi dimurnikan. Nabi mengajarkan la ilaha illallah sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir. Selain Allah dinafikan selain Allah. La ilaha, nafi. Pokoknya yang hebat Allah, yang agung Allah, yang perkasa Allah, yang mengatur alam semesta Allah, yang menetapkan takdir Allah, yang maha kuasa Allah, yang pantas disembah satu-satunya hanya Allah. Selain itu dinafikan semua itu. Selain Allah dinafikan, yang diisbatkan hanya Allah. Illallah, la ilaha illallah. Semuanya nggak ada yang hebat, nggak ada yang perkasa, nggak ada yang berhak mengatur manusia kecuali Allah. Tegas-tegas saja. Makanya Abu Lahab nggak mau mengucapkan kalimat itu. Abu Jahal nggak mau mengucapkan kalimat itu, bukan karena nggak bisa. Mereka itu orang Arab. Kalau mau masuk Islam tinggal angkat tangan aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan kecuali Allah dan engkau Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Nggak diajar-ajari. Kalau orang Indonesia baru mau Islam, orang Barat lidahnya susah. Saya mengislamkan lebih 200 orang di seluruh dunia. Hanya 3 atau 4 orang mungkin yang langsung bisa ngucap. Kalau yang lain satu-satu. Asyhadu Allah bukan Allah ilaha illallah ilallah, bukan ilallah illallah ilallah. Satu-satu. Kalau orang Arab itu kalau mau ngucap apa susahnya? Kenapa dia nggak mau mengucapkan kalimat itu? Karena tidak mau memikul konsekuensi kalimat itu, yaitu dengan membuang semua yang dianggap agung dengan menggantikan hanya satu, yaitu Allah. Dia punya 360 sesembahan. Apakah orang kafir Quraisy itu tidak mempercayai adanya Allah? Oh, dia percaya. Allah ada apa enggak? Percaya mereka. Dalam surah Yunus ayat 31 di situ. Coba tanyakan sama orang-orang kafir Quraisy itu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab, Allah. Siapa memberi rezeki? Allah. Fakul afala yu'minun. Tapi kenapa kamu nggak yakin sama Allah saja? Oh, kami menyembah Allah, tapi timpu-timpu lain kami menyembah yang lain. Karena yang lain ini menyampaikan kepada Allah itu namanya musyrik. Apa namanya?
diserikatkan, dikongsikan Allah dengan makhluk yang lain. Jangan coba-coba menafikan Allah. Ada orang sakit stroke 6 bulan nggak bisa bangun dari tempat tidur. Tiba-tiba satu hari temennya ketemu, dia lagi lari pagi. Loh, Mas, saya dengar stroke. Iya, saya 6 bulan stroke, tinggal di tempat tidur nggak bisa bangun. Kok sekarang sudah bisa lari pagi? Ah, ini saya pergi ke Singapura berobat sama dokter Singapura. Dokter Singapura itu memang hebat. Saya diobati langsung sembuh. Hebat dokter Singapura. Kata kawannya, memanglah dokter Singapura hebat, tapi dokternya ditapikan, tapi yang menyembuhkan bapak itu Allah. Dokter itu hanya sebab saja. Memang yang menyembuhkan saya Allah, tapi Allah yang ditapikan. Tapi kalau saya nggak berobat sama dokter Singapura, saya nggak sembuh. Salah, Pak. Dokter itu hanya sebab saja mengobati bapak. Yang menyembuhkan bapak Allah. Memang dokter itu yang memberi obat, yang merawat, tapi dokternya ditapikan. Yang menyembuhkan bapak adalah Allah. Dokter dia ngotot, memang Allah yang menyembuhkan saya, tapi kalau saya nggak jumpa dokter itu mana sembuh. Memang dokter itu hebat. Akhirnya kawannya nanya, bapak waktu berobat ke Singapura berapa orang yang dirawat? Yang satu kamar saya 3 orang. Oh, satu kamar 3 orang. Sakitnya apa? Sama, stroke semua. Diobati sama dokter yang sama. Dikasih obat yang sama. Iya, dirawat yang sama, di kamar yang sama. Sebulan kemudian saya sembuh. Masya Allah. Yang 2 lagi, game over. Oke, kan bukan dokter itu yang hebat. Sekarang apa kabar dokter itu? Dokter itu sekarang stroke. Inilah mengokohkan akidah itu. Semuanya selain Allah kita nafikan. Yang kuasa, yang hebat, yang perkasa, yang agung adalah Allah.